Udah nggak puas dia nengok udah mati ini anak. Kalian tau diapain? Dipotong pakai gergaji kepalanya, weh. Dipotong pakai gergaji. Kalian bayangkan, pakai gergaji dipotong. Hai semua sobat pencinta kisah misteri dunia, selamat datang kembali di Mystery Stories. Kali ini bersama aku, Krishna Rams. Apa kabar kalian hari ini semua? Semoga kalian baik-baik saja selalu ya guys. Oke, di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang berasal dari Manchester, Inggris, antara Juli tahun 1963 sampai Oktober tahun 1965. Nah, kasus kriminal ini lebih sering dikenal dengan sebutan The Moors Murders, di mana aksi yang dilakukan oleh pasangan kekasih yang sakit mental ini telah merenggut 5 nyawa korban yang masih rata-rata remaja berusia 10-17 tahun, guys. Pasangan kekasih gila ini bernama Ian Brady dan Myra Henley. So, bagaimana aksi bejat mereka? Mari kita lihat langsung saja. Let's go. Sebelum aku menceritakan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, aku akan menceritakan sedikit profil tentang Ian Brady dan Myra Henley ya. Kita mulai yang pertama, Ian Brady. Nah, Ian Brady ini lahir di Skotlandia dan memiliki nama lengkap Ian Danson Stewart. Dia diasuh oleh ibu kandungnya yang bernama Peggy, yang artinya dia ini diasuh oleh single parents. Dan tak kenapa ini, tak karena faktor apa, mungkin karena faktor ekonomi juga, akhirnya si Peggy, ibu kandungnya si Ian ini, memberikan hak asuh si Ian ini ke orang lain, sehingga si Ian Brady ini akhirnya diasuh oleh orang lain, guys. Dan setelah si Ian ini mulai masuk sekolah, si Ian ini telah memiliki tanda-tanda menjadi seorang psikopat, guys. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dia ini sudah mulai gemar menyiksa hewan-hewan kecil, bahkan dia suka main jotos saja sama kawan-kawannya nih, guys, kawan-kawan sekolahnya. Dan pada saat Ian ini memasuki usia yang ke-17 tahun, Ian ini pernah ditangkap karena mencuri. Dan ada sebuah catatan juga yang mengatakan bahwa Ian ini telah menikah di usianya yang ke-18 tahun dengan seorang pedagang buah yang bernama Patrick Brady. Dan dari sinilah asal-usul nama Ian Brady ini tadi, gue. Walaupun terlihat badung nih sosok si Ian ini, tapi si Ian Brady ini sangat pintar, boy. Ini terbukti karena dia berhasil memasuki sebuah perusahaan pendistribusi bahan kimia yang terkenal di Millward Garden, karena memang perusahaan ini tuh mencari orang-orang yang berkompetensi untuk dipekerjakan di sana, boy. Dan pada saat-saat ini, dan pada saat dia mulai bekerja itu maksudnya, si Ian ini mulai gemar membaca buku-buku tentang paham Nazi, boy. Selain itu, si Ian ini sangat terobsesi dengan sebuah buku yang berjudul Mein Kampf, di mana buku itulah yang berisi tentang kekejaman Nazi, paham-paham Nazi, dan memiliki salinan teks asli dalam bahasa Jerman. Jadi si Ian Brady ini memang pintar menggunakan bahasa Jerman, boy. Lalu kita masuk ke profil yang kedua, yaitu Myra Henley. Myra ini lahir di Cramsal pada tahun 1942, dan dia dibesarkan di kota Garten, di mana dari kecil aja nih, dia ini sudah sering disiksa oleh orang tua kandungnya nih, guys. Sampai-sampai karena dia sudah tidak tahan lagi dengan siksaan-siksaan orang tuanya nih, akhirnya dia pindah tinggal bersama neneknya. Nah, kebetulan si Myra Henley ini juga nggak kalah badungnya sama si Ian Brady. Tapi si Myra Henley ini juga pintar, woi. Ini terbukti kenapa? Karena dia juga diterima di perusahaan yang sama, di tempat Ian juga bekerja di sana, woi. Sebagai juru ketik. Kalau si Myra Henley ini sebagai juru ketik. Nah, dari awal pertemuan Ian dan Myra, Myra ini tuh langsung jatuh cinta kepada Ian, woi. Dia menyukai Ian karena Ian ini juga pandai merayu si Myra dengan segala modus rayuan gombal gulana yang dimiliki Ian untuk memikat hati si Myra, woi. Ian pun mulai mengencani Myra, dan yang ekstrimnya nih ya, biar kalian tahu aja nih, woi. Si Ian ini ngajak kencan pertamanya si Myra itu nonton ke bioskop. Tapi kalian tahu nonton film apa? Bukan film romantis, bukan film romantis. Kalian tahu film apa? Film tentang kekejaman Nazi yang berjudul Judgment and Nuremberg. Nah, di film itu menjelaskan tentang bagaimana kekejaman Nazi ini dan hal-hal yang berhubungan dengan Nazi. Nah, setelah menonton film itu, Myra ini bukannya malah merasa takut. Yang ada, Myra ini malah semakin terobsesi dengan si Ian. Dan si Myra ini mulai mengubah penampilannya dengan sangat drastis, di mana si Myra Henley ini mengecat rambutnya menjadi pirang terang, belandi-belandi gitu. Dan gayanya jadi lebih nyentrik nakal kayak gitu, guys. Dia menggunakan lipstik merah yang sangat mencolok, dan setelan baju dengan sepatu boots gitu, guys. Ian yang melihat perubahan si Myra ini tadi langsung terpukau dia, woi. Hingga muncul niat si Ian untuk melamar si Myra menjadi istrinya. Tapi sebelum melamar si Myra ini,
Ian ini juga sering mengajak si Maira untuk membaca buku dan berlangganan di suatu perpustakaan. Di mana si Ian ini sering mencengkoki si Maira dengan buku-buku yang terbilang ekstrim juga, guys. Salah satunya tadi buku yaitu tadi, buku Mein Kampf tadi. Nah, tadi kan buku Mein Kampf itu tadi kan aku udah jelaskan. Buku itu bertuliskan bersalinkan teks asli bahasa Jerman kan. Nah, kebetulan si Maira Henley ini tidak pandai menggunakan bahasa Jerman tuh. Akhirnya si Ian lah yang mentranslate bahasa Jerman tadi. Bisa dibilang si Ian lah yang menerjemahkan bahasa Jerman tadi, menerjemahkan buku tadi kepada si Maira. Dan karena melihat hal itu, si Maira ini langsung semakin jatuh cinta terhadap si Ian, woi. Kenapa? Dia merasa si Ian ini memang benar-benar sangat pintar. Nah gitu, lanjutlah nih ke ceritanya si Ian tadi yang niatnya ingin melamar si Maira. Datanglah berkunjung ke rumah si neneknya si Maira. Karena kan Maira tuh kan tinggalnya bersama neneknya kan. Lalu si Ian pun berbicara dengan neneknya dan menyatakan bahwa ingin melamar si Maira. Tapi ternyata ditolak sama si neneknya Maira, woi. Kenapa? Karena si neneknya Maira ini mengetahui bahwa si Ian ini memiliki banyak catatan kriminal sebelum melamar si Maira. Tapi karena si Maira ini yang sudah menganggap bahwa Ian adalah segala-galanya buat dirinya, memang betul-betul udah kepincut cinta kali dia itu, ha? Maira pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah neneknya dan ikut bersama si Ian untuk tinggal bersama si Ian tanpa ada status hubungan pernikahan alias kumpul kebo mereka, woi. Nah, setelah mereka tinggal bersama nih, makin menjadi-jadi kejahatan yang dilakukan pasangan gila ini, woi. Mereka juga pernah tercatat terlibat dalam sebuah perampokan di tahun 1962. Dan mereka ini dikabarkan terobsesi dengan sebuah novel yang berjudul Compulsion, di mana di novel itu menceritakan sepasang kekasih yang melakukan aksi kriminal dan melakukan pembunuhan-pembunuhan berencana, tapi mereka berhasil lolos dari jeratan hukum nih, woi. Nah, karena membaca novel ini pula, si Ian mengutarakan perasaannya terhadap Maira, bukan untuk menikahi Maira, tetapi untuk menjalankan pembunuhan yang sempurna bersama kekasih hatinya, yaitu Maira, woi. Ian pun mulai memberitahukan si Maira bagaimana caranya dan rencananya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dan karena memang si Maira ini sudah sangat terdoktrin oleh pemikirannya terhadap si Ian, akhirnya si Maira menyetujui permintaan dari pacarnya yaitu Ian Brady. Dan bagaimana kronologi kejahatan yang mereka lakukan? Mari kita lihat. Let's go. Aksi pertama mereka dilakukan pada tanggal 12 Juli tahun 1963. Dengan korban pertama mereka yang bernama Pauline Reed. Nah, Pauline ini saat itu sedang berusia 16 tahun nih, guys. Nah, kejadian dimulai pada saat pasangan gila ini tadi melihat korban alias Pauline sedang berjalan sendirian menuju ke sebuah pesta ulang tahun temannya nih, woi. Pada saat itu, si Maira sedang menggunakan mobil van-nya, sementara si Ian sedang membuntuti Maira dari belakang dengan menggunakan motornya. Jadi memang cara ini itu adalah rencana dari si Ian dalam mencari dan memangsa korban-korbannya nih, woi. Nah, pada saat itulah si Ian ini dan si Maira melihat si Pauline yang sedang berjalan sendirian. Lalu si Ian ini memberikan isyarat kepada si Maira bahwa si Pauline adalah korbannya. Nah, kebetulan nih si Maira mengenali si Pauline dan Pauline pun mengenali si Maira. Karena kebetulan mereka ini tetanggaan nih, woi. Dan mengajak Pauline menggunakan modus bahwa sarung tangan milik si Maira hilang di suatu tempat. Dan dia mengatakan kepada Pauline ingin mencari sarung tangan tersebut dan memohon bantuan dari si Pauline. Karena memang sudah kenal, si Pauline ini tidak ada rasa curiga sama sekali dan bersedia untuk ikut bersama si Maira. Dan Maira menjanjikan kepada Pauline, jika kamu sudah membantu aku akan mengantarkan kamu ke pesta ulang tahun teman kamu. Ya, ikutlah si Pauline ini tadi tuh kan. Maira pun membawa Pauline ke sebuah daerah yang bernama Saddlewood Moors. Nah, sedikit disclaimer nih, kenapa pembunuhan ini dikenal sebagai Moors Murders? Karena rata-rata korbannya, lebih tepatnya 2 korbannya, ditemukan di daerah ini, guys. Di Saddlewood Moors ini tadi. Nah, tempat ini juga merupakan tempat favorit si Ian dan Maira untuk menghabiskan waktu untuk berkencan di sana nih, woi. Oke, lanjut ke ceritanya si Pauline ini tadi. Nah, begitu sampai tuh di tempat itu tadi, Maira dan Pauline pun kan turun nih dari mobil dan berpura-pura nih si Maira itu berusaha mencari sarung tangannya. Aduh, di mana sarung tanganku ya? Kok nggak dapet ya? Dan si Pauline ini pun ngikutin aja si Maira tuh nyari tuh ya. Mereka pura-pura nyari. Tiba-tiba si Ian ini datang dan membekap si Pauline dari belakang.
lalu melancarkan aksi brutalnya dengan cara menyiksa dan memperkos-kos si Pauline di depan mata si Mayra. Mayra di situ hanya ngeliatin doang, kayak biasa aja gitu. Dan setelah puas melakukan aksinya itu tadi, si Ian ini lalu membunuh si Pauline dengan cara memotong leher si Pauline, dipotong. Dan mereka menguburkan jasad si Pauline di daerah Saddlewood Moors tadi nih woy. Kalian bayangkanlah itu. Dan habis itu si Ian dan Mayra ini pun pulang tanpa ada rasa bersalah. Yang ada mereka merasa sangat puas setelah melakukan aksi pembunuhan tersebut nih woy. Lanjut ke korban selanjutnya, yaitu korban kedua bernama John Kilbride. 4 bulan setelah melakukan aksi kejamnya tuh terhadap si Pauline ini, Ian dan Mayra mulai beraksi kembali. Tepatnya pada tanggal 23 November tahun 1963. Nah, kebetulan si John Kilbride ini adalah seorang pekerja kuli pikul di sebuah pasar namanya Pasar Aston. Nah, ketika si Mayra dan Ian melihat si John, Ian langsung menargetkan bahwa itu adalah korban selanjutnya, si John tadi. Mereka berdua pun menggunakan modus yang sama, trik yang sama, di mana Mayra mendekati si John untuk meminta bantuan si John membawakan barang-barang belanjaannya ke mobilnya. Dan sebagai imbalannya, si Mayra akan memberikan uang dan diajak minum anggur bersama di rumahnya si Mayra dan Ian. Gak kebayang kalian kan, anak umur 12 tahun diajak minum wine, minum anggur tuh, ha? Tapi memang si John ini yang tergiur dengan ajakan setan ini tadi tuh, dia pun menyetujui untuk ikut bersama si Mayra. Mereka pun membawa si John tadi ke Saddlewood Moors tadi, dan belum turun dari mobil aja nih, si Ian ini turun dari motornya, dan memaksa Mayra untuk berhenti, dan langsung membuka paksa pintu mobilnya si Mayra, mengeluarkan John dari sana, ditariknya si John, dilecehkannya secara seksual juga. Ya, memang laki-laki dilecehkannya juga secara seksual. Abis itu kalian tau diapainnya? Dicekeknya si John itu sampai mati lemas, woi. Udah nggak puas dia nengok udah mati ini anak. Kalian tau diapain? Dipotong pakai gergaji kepalanya, woi. Dipotong pakai gergaji. Kalian bayangkan, pakai gergaji dipotong. Lalu pasangan setan ini tadi tuh menguburkan jasad si John Kilbride tadi di daerah Saddlewood Moors tadi ini juga, weh. Dan yang biar kalian tahu aja nih, hal gila yang dilakukan mereka ini setelah menguburkan jasadnya si John Kilbride tadi, beberapa jam setelah melakukan aksi brutal ini tadi, mereka tuh kan pulang dulu ke rumah gitu kan, mandi segala macam gitulah ya. Habis itu mereka ini balik lagi ke kuburan si John Kilbride tadi untuk apa? Untuk foto. Dimana ada sebuah foto yang menjadi bukti kuat, yaitu foto Mayra Henley sedang berfoto di atas kuburan si John Kilbride sambil memegang anjing mereka yang bernama Puppet. Nggak kebayang aku tengok aksi dua orang gila ini. Kita lanjut ke korban ketiga yang bernama Kate Bennett. Nah, Kate Bennett ini juga masih berusia 12 tahun. Nah, pada tanggal 16 Juni tahun 1964, si Kate ini sedang berjalan sendirian ini, mau menuju ke rumah si neneknya. Nah, asnya ketemu pula sama pasangan gila ini tadi. Akhirnya disamperin sama si Mayra. Lalu di situ Mayra menggunakan modusnya untuk menarik si Kate Bennett dengan cara meminta tolong si Kate untuk membantunya memasukkan beberapa barang ke mobil van-nya si Mayra. Setelah berhasil membujuk si Kate, akhirnya si Mayra dan si Ian, yang kebetulan si Ian ini memang sedang ikut bersama si Mayra, membawa si Kate ke Saddlewood Moors tadi. Lalu mereka pun melakukan aksi bejatnya itu tadi dan membunuh Kate. Tapi kronologi yang menimpa si Kate Bennett ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Karena sampai sekarang jasad si Kate Bennett ini tidak pernah ditemukan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena si Ian dan Mayra sampai akhir hayat mereka berdua ini tetap merahasiakan di mana kuburan si Kate Bennett, boy. Dan mereka berusaha menutup-nutupi kejadian dan kronologi pembunuhan terhadap si Kate Bennett. Bahkan sampai-sampai si Ian sempat menuliskan sebuah surat kepada keluarga Kate Bennett yang berusaha mencari Kate Bennett, di mana isi surat itu mengatakan bahwa si Ian menyuruh keluarga tersebut untuk menghentikan pencarian Kate Bennett, di mana nanti si Ian sendirilah yang akan memberitahukan di mana kuburan Kate Bennett tersebut berada. Tapi sampai sekarang nggak pernah dikasih taunya, udah mati pun si Ian itu tadi, weh. Kesel aku baca ini, betul aja. Kita lanjut ke korban keempat, yaitu Leslie Ann Downey. Nah, kasihan kali memang Leslie Ann Downey ini. Dia menjadi korban pada tanggal 26 November tahun 1964. Dan kenapa aku bilang kasihan banget? Karena aksi yang dilakukan terhadap Leslie Van Downey ini benar-benar sangat tragis. Nah, kebetulan pada tanggal 26 November adalah tanggal Boxing Day,
dan menjadi hari libur nasional di Inggris, woy. Nah, pada saat itu, si Ian dan Myra sedang mengunjungi sebuah pekan raya, di mana disinilah pertama kali mereka bertemu dengan Leslie. Ketika Ian melihat Leslie, Ian langsung terpikat dengan kecantikan si Leslie nih, woy. Langsung terpukau dia. Dan mengatakan kepada Myra bahwa Leslie adalah korban selanjutnya. Akhirnya dengan menggunakan modus yang sama lagi, si Myra memikat Leslie dengan cara membujuk Leslie untuk membawakan barang belanjaannya, meminta bantuan Leslie gitu, ke dalam mobil van miliknya si Myra. Sama kayak macam si Kate kan. Dan tak kayak mana ceritanya nih, si Myra akhirnya berhasil membujuk si Leslie untuk ikut bersama Myra dan Ian. Kebetulan Ian juga ikut di mobil van tersebut untuk singgah ke rumah si Myra dan si Ian. Nah, kali ini agak berbeda sedikit, di mana pembunuhan Leslie ini mereka lakukan di mana? Di rumah mereka sendiri. Jadi ketika Leslie turun dari mobil, baru masuk di depan pintu, masih baru masuk aja, si Ian ini dari belakang main langsung antam kepala si Leslie sampai si Leslie ini mulai pingsan. Lalu si Ian menarik paksa si Leslie menuju ke kamarnya di lantai 2. Di sana si Ian menyiksa, memukul, dan memperkos-kos si Leslie. Terus di mana si Myra? Myra ada di kamar tersebut menonton aksi bejat yang dilakukan pasangannya terhadap si Leslie. Kalian bayangkanlah itu, udah gila memang betul-betul pasangan ini. Dah, bukannya si Myra ini berusaha menghentikan aksi yang dilakukan si Ian, malah Myra ini mengambil sebuah kamera dan merekam aksi bejat yang dilakukan Ian terhadap Leslie. Nah, nanti rekaman inilah yang akan menjadi barang bukti atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan si Ian dan Myra di persidangannya, guys. Kita lanjut ke ceritanya tadi. Tidak puas nih si Ian dan Myra menyiksa si Leslie, Ian pun mengambil sebuah selendang putih miliknya si Myra, lalu melilitkannya ke lehernya si Leslie dan mencekik Leslie hingga tewas, guys. Puas dengan aksinya, mereka membungkus jasad Leslie dengan spray putih, dan keesokan harinya si Ian dan Myra membawa jasad tersebut ke Cedarwood Moors dan dikuburkan di sana, boy. Gila kali memang orang ini. Dan kita masuk ke korban kelima, yaitu korban terakhir bernama Edward Advance, yang kebetulan masih berusia 17 tahun. Nah, kejadiannya tepat pada tanggal 6 Oktober tahun 1965, di mana pada saat itu si Ian dan Myra ini bertemu dengan Edward di sebuah bar, dan di saat itu pula si Ian ini langsung mengatakan kepada Myra bahwa si Edward ini adalah korban selanjutnya. Mereka pun mengajak si Edward ini untuk ngobrol-ngobrol santai sampai larut malam, hingga akhirnya Ian dan Myra mengajak Edward ini untuk singgah ke rumahnya lagi, dimana nanti kalau udah singgah di rumahnya mereka akan melanjutkan obrolan-obrolan tersebut sambil minum wine gitulah, boy. Akhirnya Edward ini pun menyetujui permintaan mereka, dan Edward ini ikut bersama Ian dan Myra dalam mobilnya si Myra. Nah, sampainya di rumahnya ini tadi, boy, Ian tidak langsung menghabisi si Edward. Beda dengan Leslie. Tiba-tiba si Ian ini meminta bantuan Edward untuk ikut bersamanya ke lantai 2 dengan dalih perlu bantuan si Edward untuk mengangkat sesuatu. Dan di saat itu pula, si Ian menyuruh si Myra untuk menelpon saudara iparnya yang bernama David Smith untuk datang ke rumah mereka nih, woy. David Smith ini adalah adik ipar si Myra yang menikah dengan adik kandungnya si Myra nih, woy. Akhirnya si Myra pun menelpon si David, dan David pun menyetujui untuk datang ke rumah mereka nih, woy. Sesampainya David di rumahnya, David mendengarkan suara ricu yang terjadi di lantai 2. Lalu si David ini pun bergegas naik ke lantai 2 karena takut terjadi sesuatu terhadap si Myra dan si Ian. Tapi yang ditemukan si David malah si Ian sedang melakukan aksi kejinya terhadap si Edward, di mana dia menemukan si Ian sedang mencekik si Edward dan membacok kepala Edward dengan kapak, woi. Bayangkanlah itu. Bukan 1 kali 2 kali dibacoknya, 14 kali, woi. Dimana ini terbukti karena hasil visum yang dilakukan terhadap jasadnya si Edward membuktikan bahwa ada 14 luka bacokan di kepalanya si Edward, woy. Belum puas Ian dengan hal itu, dia kembali mencekik Edward dengan kabel yang ada di sekitar tempat tidur itu, woy. David yang melihat langsung aksinya si Ian ini tadi berusaha untuk tetap santai dan rileks dan tetap terlihat tenang gitu, woy. Karena dia takut kalau nanti dia pula jadi sasaran berikutnya. Tapi sebenarnya apa tujuan si David ini diundang sama si Ian untuk datang ke rumah dan melihat aksi tersebut? Ternyata si Ian ini sedang berencana untuk menambah anggota baru untuk melakukan hal-hal gila yang dilakukan seperti Ian dan Myra ini tadi, boy. Dan memilih David sebagai salah satu calon anggota baru mereka. Alasan Ian memilih David adalah sebenarnya karena David ini juga memiliki beberapa catatan kriminal di usia remajanya ini, boy. Balik lagi ke kronologi pembunuhannya si Edward.
Setelah puas melihat si jasad Edward ini tewas mengenaskan, Ian meminta bantuan si David untuk membungkus jasad si Edward dengan balutan spray putih dan mereka letakkan di kamar itu aja tadi boy, di samping tempat tidur tepatnya. Dimana rencananya si Ian akan menguburkan si jasad Edward ini tadi ke Sedolot Moors tadi juga nih boy, tapi besoknya. Pada saat itu si David ini masih berusaha stay cool aja, mereka sempat minum-minum dan ngobrol-ngobrol seru gitu aja. Dan ketika si David ini pulang ke rumahnya, David ini langsung menceritakan kejadian yang dia lihat kepada istrinya yang bernama Maureen. Yang tidak lain tidak bukan adalah adik kandungnya si Mayra tadi guys. Ya kaget lah Maureen kan. Si Maureen langsung memutuskan untuk melaporkan aksi bejat yang dilakukan kakak dan kakak iparnya ini tadi kepada pihak kepolisian dengan menggunakan telepon umum. Karena mereka takut terlacak katanya. Gak pakai lama lagi, polisi langsung datang ke TKP dan menemukan barang-barang bukti, di mana barang bukti yang paling kuat adalah jasadnya si Edward tadi yang belum sempat dikuburkan si Mayra dan si Ian. Pada saat melakukan penggerebekan, polisi berhasil menemukan barang-barang bukti yaitu merupakan jasad dari si Edward. Dan polisi langsung membawa si Ian dan Mayra ke kantor polisi pastinya. Dan menjadikan status Ian sebagai tersangka, sementara waktu itu si Mayra masih dijadikan sebagai seorang saksi nih woy. Hingga akhirnya si Mayra pun dinyatakan sebagai tersangka juga nih woy. Pada saat itu, yang masih terungkap kan nih kasusnya pembunuhan terhadap si Edward aja nih kan woy. Polisi lalu mencurigai pasangan ini tadi sebagai dalang dari beberapa kasus hilangnya anak-anak remaja di daerah tersebut nih woy. Jangan-jangan mereka dua nih yang sebagai dalang, dimana banyak kali laporan anak-anak remaja yang hilang pada saat itu. Dan terungkap juga lah bahwa sebenarnya mereka telah melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap 3 orang remaja nih guys, yang memang sudah direncanakan. Dan jasad mereka pun ditemukan di Sedolot Moors setelah polisi berhasil mendesak dan mencari informasi dari si Ian dan Mayra. Nah, kenapa aku bilang masih 3? Karena korban pertama dan ketiga, yaitu Pauline dan Kate Bennett, tidak ditemukan di Sedolot Moors tadi nih woy. Tapi setelah 19 tahun, ketika diinterogasi lagi nih, pasangan gila yang tidak kooperatif ini tadi berusaha menutup-nutupi kasus yang menimpa Kate Bennett dan Pauline Reid dengan alasan lupa dan sebagainya. Itulah mengapa aku sebutkan tadi, pembunuhan yang terjadi terhadap si Kate Bennett tadi masih menjadi misteri hingga sekarang guys. Karena hingga detik ini, jasad Kate Bennett ini tidak pernah ditemukan nih guys. Dan keluarganya masih berusaha mencari jasad Kate Bennett hingga sekarang. Kasian ya. Nah, tapi jasadnya si Pauline Reid tadi berhasil ditemukan nih guys. Itu pun setelah 19 tahun pasangan gila ini ditangkap. Nah, balik lagi ke kasus si Mira dan Ian tadi. Salah satu bukti sadis yang ditemukan polisi adalah catatan-catatan Ian yang menunjukkan rencana-rencana pembunuhan yang sudah dan yang akan dilakukan si Ian dan Mayra. Dan dari catatan itu pula, polisi akhirnya menemukan jawaban dan membawa para polisi ini tadi ke sebuah stasiun kereta api, di mana stasiun kereta api ini adalah tempat yang paling sering dikunjungi Mayra dan Ian. Dan di sana mereka menemukan sebuah koper yang berisikan foto-foto dan video penyiksaan Leslie yang sempat ditampilkan di saat persidangan Mayra dan Ian woy. Di video ini jelas sekali terlihat teriakan Leslie yang memohon dan meminta tolong agar dilepaskan oleh Ian dan Mayra woy. Namun sayangnya Leslie harus meregang nyawa di tangan kedua pasangan gila ini guys. Ironisnya direkam pula sama si Mayra. Pada tanggal 19 April tahun 1966, akhirnya persidangan tentang kasus ini pun dimulai nih woy. Persidangan berjalan selama 14 hari dan pengadilan memutuskan untuk menjatuhi hukuman seumur hidup terhadap Ian dan Mayra, di mana mereka ini akan ditempatkan di penjara yang terpisah. Dan disinilah mulai banyak ketidakcocokan terhadap si Mayra dan si Ian, di mana keduanya ini sama-sama saling menyalahkan nih woy. Bahkan Mayra ini sempat mengaku dia ingin membantu proses pencarian terhadap jasad Kate Bennett. Namun ketika sampai di Sedolot Moors, tiba-tiba si Mayra ini berubah pikiran dan mengatakan dia lupa di mana kuburan si Kate Bennett. Karena kan sebenarnya memang Sedolot Moors ini tadi sangat luas guys, 72.000 hektar. Jadi kalau mau dicari pun susah, mau ditelusuri satu persatu pun susah, inci per inci susah dicari. Dan semenjak kasus pembunuhan yang dilakukan Ian dan Mayra ini terungkap, kasus ini pun dijuluki sebagai The Moors Murders. Mayra pun meninggal di tahun 2022 karena penyakit pneumonia dan gagal jantung, sementara Ian Brady meninggal di tahun 2017 silam, dan membawa misteri di mana jasad Kate Bennett ini berada bersama mereka woy. Oke guys, itu dia tadi kasus kriminal yang terjadi di Manchester, Inggris pada tahun 1963 sampai tahun 1965
yang dikenal sebagai The Moors Murders. Gimana menurut pendapat kalian tentang kasus kriminal yang satu ini? Kasih komentar kalian di bawah, guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya. Juga jangan lupa untuk subscribe channel ini seperti biasanya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye, guys.